Sembah dia, sembah. Rablaya kanala hurala karala baya karala. We worship you, Lord. Mari jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Sembah dia, sembah. Rablaya kanala baya karala. Kesederhanaan kami ya Tuhan, kami tetap mengangkat suara kami, kami tetap mengangkat pujian kami, sembah bagimu. Oh, irala baya kadamrala bayako, ire. Jangan ada yang diam, jangan ada yang diam. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia ada. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang mengasihi, itu ada dalam hidupmu. Oh, I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. I see
Yesus Raja di atas. Dengan suaramu yang lebih kuat, katakan sebab kau layak. Come on. Terima puji. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau Layak ku agungkan Yesus Raja. Lagi sebab kau layak. Terima pujian sebab kau layak. terima puji. Sebab kau layak. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Angkat tanganmu sekali lagi ke atas, dua-dua tanganmu naikkan ke atas. Kau sembah, kau sembah, kau ku Mari kita sama-sama kita nyanyi. Kau dimuliakan atas segala katakan dari dalam hatimu, katakan yang maha kau ditinggikan atas segala alam.
Sorak-sorai tepuk tangan buat Amin. Kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Yesus. Terima Dalam nama kasih Yesus, dalam nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Bapa, malam siang hari ini, pagi hari ini, aku berdoa roh hikmat, roh pewahyuan, Ya. hati yang taat, telinga yang mendengar, Amin. mata yang fokus melihat, Ya. kehidupan kami yang terus responsif, aktif Ya. untuk mendengar firman. Amin. Sekali lagi kami mau taruh di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, Amin. amin. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Suaranya fals nih. Shalom, selamat pagi. Ada orang di depan saya. Saya bersyukur hari ini kita beribadah tanpa musik yang lengkap. Karena musik bukanlah segalanya. Amin. Yang tepuk tangan cuma satu orang. Jangan tanggung-tanggung lah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan saya bersyukur sekali jemaat Tuhan tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Karena saya percaya dengan suara pun, katakan dengan suaraku pun, yang kuat, dengan suaraku pun, aku tetap bisa menyembah Tuhan. Dan Tuhan mendengar suaraku. Tuhan mendengar penyembahanku. Ada orang di sini? Nah, Bapak Ibu, perhatikan saya ke depan. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan orang-orang percaya, atau salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan tubuh Kristus, bukan bicara soal hati. Bilang kiri kanannya, bukan bicara soal hati. Bilanglah, bukan bicara soal hati. Tapi bicara tentang pikiran. Lagi, bicara tentang pikiran. Karena kalau bicara tentang hati yang mengasihi Tuhan, hati yang ingin terus menyembah Tuhan, kita selalu bisa. Kita selalu mau. Semua orang bisa punya hati untuk melayani. Katakan kamu pun, bilang kiri kanannya, kamu pun pasti punya hati untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi permasalahannya adalah terkadang pikiran kita terus ditawan. Katakan pikiranku seringkali ditawan. Ditawan oleh apa? Ditawan oleh pemikiran masa lalu. Ditawan oleh apa? Ditawan oleh cetakan dunia selama ini. Ada orang di sini? Sehingga ketika hal-hal yang ilahi, ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang beribadah, ada orang di sini? Ayolah, responlah, aktiflah. Jangan sampai saya suruh saudara berdiri lagi. Amin. Walaupun saudara duduk dan saya berdiri, saya mau saudara jauh lebih responsif daripada saya. Amin. Kadangkala saya akan balik. Waktu saya khotbah saya duduk, saudara berdiri. Seperti kayak di film-film Tuhan Yesus gitu loh. Saudara pernah lihat ketika Yesus atau para rasul sedang berbicara di sinagog, yang berdiri siapa? Hah? Yang berdiri siapa? Orang-orang yang mendengar. Yang lagi sampaikan firman ngapain duduk? Ngajar. Nah, ini gereja sekarang sedang terbalik nih. Ada orang di sini? Saya mau saudara terus respon. Meskipun saya tidak suruh berdiri, ada waktunya berdiri, berdirilah. Tapi ketika saudara duduk, tetap respon. Tetap berkata amin, tetap berkata haleluya. Yes, paling tidak
Minimal Bisa? Oke, perhatikan sekali lagi saya ke depan. Semua orang kalau bicara soal hati, semua punya hati. Amin. Tapi kalau bicara tentang pikiran, pikiran kita seringkali sudah ditawan oleh cetakan masa lalu kita. Amin. Ada begitu banyak filosofi dunia. Ada begitu banyak pikiran-pikiran dunia yang seringkali kita anggap baik. Seringkali kita anggap benar, tapi begitu dicocokkan dengan firman, ada yang salah. Amin. Sehingga saudara merasa setiap kali kita sedang ibadah, kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang nyanyi, kita sedang mengagungkan Tuhan, kita selalu merasa Roh Kudus, lawatan Tuhan selalu mengubah hati kita. Ada hal-hal ilahi, katakan ada hal-hal ilahi yang terus merubah hatiku. Amin. Tapi seringkali ini hanya terjadi ketika ada dalam ibadah. Hanya terjadi seminggu sekali. Tapi ketika saudara ada dalam kehidupan sehari-hari, saudara tidak lagi mengalami lawatan Tuhan. Saudara tidak lagi mengalami jamahan Tuhan. Kenapa? Karena masalah hati kita benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika hal-hal ilahi ini mulai ditransferkan ke logikamu, ada orang di sini, mulai dimasukkan Tuhan ke pikiranmu, saudara mulai menimbang. Saudara mulai membandingkan logika pikiranmu yang sudah tercetak dulu dengan firman Tuhan yang ada. Sehingga saudara bilang, kayaknya ini tidak mungkin deh. Kayaknya ini mustahil deh. Saudara pernah merasakan hal itu? Ya hanya cuma 1-2 orang. Ada begitu banyak hal-hal ilahi, begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terus terjadi dalam hidup kita setiap kali kita ibadah. Tapi begitu hal-hal yang luar biasa, firman demi firman, janji demi janji, mulai ditabrakkan dengan pikiranmu, yang seringkali ditawan oleh cetakan masa lalu, ditawan oleh omongan orang, ditawan oleh media sosial, ditawan oleh orang-orang pintar, yang saudara berharap, ini dia orang pintar, saya harus ikuti jejaknya, sehingga apapun yang dia katakan, aku lakukan. Ini orang sukses, kaya, terkenal, apapun yang dia katakan, aku harus lakukan. Saudara sedang ditawan oleh sistem dunia. Sehingga ketika hal-hal ilahi mulai masuk dalam pikiranmu, saudara mulai menimbang, mulai menentang, mulai membandingkan. Dan saudara bilang, sepertinya ini tidak mungkin terjadi. Amin. Perhatikan saya ke depan. Pikiran kita adalah jembatan. Ikuti saya, pikiranku adalah jembatan antara alam lahiriah dan alam rohania. Sekali lagi ikuti saya, pikiranku adalah jembatan antara alam lahiriah dan alam rohani. Segala sesuatu itu dimulai dari alam rohani. Kalau saudara mau lihat keberhasilan di dalam alam lahiriah, jasmani, saudara harus mulai bisa menangkap keberhasilan yang sama di dalam alam rohani. Kalau saudara mulai melihat di dalam alam lahiriah, engkau mendapat tantangan, engkau mendapat jalan buntu. Ada orang di sini, tapi di dalam alam roh Tuhan sudah berkata, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan di dalam alam roh engkau sudah dapat, engkau sudah menerimanya. Hatimu terbuka, rohmu terbuka, matamu terbuka. Bagaimana dengan pikiranmu? Saya berdoa pikiranmu juga terbuka. Amin. Karena hati dan pikiran
Ini harus sinkron. Katakan, hatiku dan pikiranku harus sama, terkunci. Amin. Sehingga apa yang saudara dapat di dalam alam roh, ada orang di sini? Apa yang saudara dapat di dalam alam roh? Janji penyertaan, janji kesembuhan, janji kesehatan, janji kelimpahan, janji masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Dan ketika itu dimasukkan dalam pikiranmu, klik, sinkron. Sehingga apa yang saudara terima di dalam alam roh, mulai terjadi. Katakan, mulai terjadi dalam alam jasmaniku. Aku kembali sehat, aku kembali kuat, aku kembali diperlengkapi, aku kembali dilimpahkan. Persoalannya sekarang, apa yang memenuhi pikiranmu? Amin. Karena sekali lagi bicara soal hati, semua orang punya hati yang terbuka terhadap Tuhan. Dan hati itu adalah pekerjaan roh yang mengubah. Tapi bicara tentang pikiran, dasar berpikirmu, dasar keyakinanmu. Ada orang di sini? Pertimbangan-pertimbanganmu, jalan pikirmu, keputusan-keputusanmu itu harus mulai selaras dengan apa yang saudara dapat di dalam alam roh. Amin. Sehingga apa yang saudara terima di dalam alam roh itu kemudian akan terjadi di dalam alam jasmani. Kau tidak akan mendapati lagi hidupmu berkekurangan. Karena di dalam alam roh Tuhan sudah berjanji, minimal orang-orang yang percaya berkecukupan. Itu standar minimal loh. Ada orang di sini? Kalau saudara bisa mengelola keuanganmu dengan baik, kau makan roti yang kau dapat, tapi benih yang kau dapat untuk kau tabur tidak kau makan. Ada orang di sini? Saudara harus bisa membedakan mana benih, mana roti. Roti saudara makan, benih jangan dimakan, ditabur. Amin. Saudara menjadi bendahara surga yang dapat dipercaya. Ada orang di sini? Diberikan kelimpahan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kalangan sendiri, bukan untuk kelompok sendiri. Tapi saudara mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kelimpahanku ini aku mau berikan ke mana? Aku mau berikan ke siapa? Saudara jadi bendahara surga. Diberikan, saudara memberikan. Kosong, Tuhan kasih lagi. Saudara berikan lagi. Saudara tidak akan pernah merasa hidupmu kosong. Minimal cukup. Kalau saudara bisa kelola, engkau akan berkelimpahan. Tapi pertanyaannya, ada banyak orang pun yang masih terlilit utang. Untuk makan satu hari pun harus minjem sana, minjem sini. Artinya ada yang tidak sinkron dengan apa yang saudara dapat di dalam alam roh dan yang terjadi secara kenyataan di dalam alam lahiriah. Kenapa bisa terjadi? Semua bisa terjadi karena ini. Jembatannya putus. Ada orang di sini? Kenapa pikiranmu tidak sinkron dengan firman? Saudara merasa segala sesuatunya mustahil. Tanpa uang mustahil. Ada orang di sini? Tanpa mobil mustahil. Tanpa harta mustahil. Padahal Tuhan bilang, aku Allah yang memberikan kecukupan atas hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya. Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, yang dikejar oleh bangsa-bangsa, itu akan mulai ditambahkan dalam hidupmu. Secara roh engkau menerimanya. Tapi bagaimana dengan pikiranmu? Hari ini saya berdoa, pikiranmu juga terkunci dengan firman. Amin. Karena firman, karena pikiran ini adalah jembatan. Katakan pikiran adalah jembatan dari apa yang aku terima di dalam alam roh. Ngomonglah dengan kuat, deklarasikanlah. Katakan, pikiran adalah jembatan dari apa yang aku terima di dalam alam roh terjadi di dalam alam lahiriah. Amin. Persis kemarin
Jumat subuh, saya betul-betul tidak bisa tidur. Kalau saudara lihat dengar suara saya masih serak, itu karena terdapat amandel dan tenggorokan yang meradang. Jadi saya batuk begitu rupa sepanjang malam. Saudara pernah merasakan ini ketika batuk, ini seantero badan ini, yang sebesar ini lemaknya, itu rasanya kayak ditarik-tarik. Wah, ini sakit sekali di sini. Sampai ke pinggul, sampai ke kaki. Jadi istri saya dan anak saya ini suka bercanda. Nah saya ketawa gini aja, itu ketarik semua. Sakit sekali. Sakit sekali. Istri saya menjadi, saksi. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Sabtu pagi kemarin saya harusnya masih ada kegiatan di Sentani. Tapi saya izin karena saya tidak mampu untuk melanjutkannya. Sampai kemarin latihan, tanya anak-anak. Mereka ketawa kita ini, saya bilang, Rian, Yusuf, jangan terlalu banyak ngelawak. Soalnya kalau ketawa ini sakit sekali. Saya bilang, Tuhan bagaimana hari Minggu? Sementara hari Minggu pemain musik kita kurang, belum lengkap. Saya harus ambil tanggung jawab lebih untuk main piano. Di dalam alam lahiriah belum terjadi apa-apa. Satu tubuh ini sakit sesakit-sakitnya. Karena batuk. Tenggorokan saya waktu di center sama dokter, itu merah sekali, bengkak sekali. Saya bilang sama Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan bilang, apa yang kau terima di dalam alam roh? Ya kesehatan, kemampuan, kekuatan, ya sudah. Fokuskan pikiranmu, kalau engkau sudah sehat, engkau sudah kuat, engkau bisa berkhotbah, engkau bisa melakukan pelayanan dengan maksimal. Fokus saja di situ. Sampai tadi malam, saya sampai bilang sama Yolanda, apa saya telepon Pak Membrisau atau saya telepon Pak Pirumanjo untuk ganti saya. Tapi Tuhan bilang, bukan itu yang saya mau. Atau saya suruh Opung Sutimin yang berkhotbah. Tuhan bilang, bukan itu yang saya mau. Saya mau engkau praktek apa yang akan kau khotbahkan. Apa yang kau terima di dalam alam roh. Hatiku tuh sudah berkobar-kobar. Tapi kadang pikiran ini katakan, aduh gak mungkin deh. Saya main keyboard berarti saya harus berdiri dari awal. Saya khotbah berarti saya pun harus berdiri. Setelah khotbah saya pimpin perjamuan, saya sudah berpikir, pikiranku dipenuhi oleh hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Tapi begitu terus itu bunyi, tiba-tiba firman datang. Bukan itu mau Tuhan, bukan itu yang Roh kerjakan dalam hidupmu. Yang Roh kerjakan dalam hidupmu adalah kemampuan, kekuatan, kesehatan, pemulihan. Saya fokuskan pikiranku, katakan fokuskan pikiranku hanya kepada firman. Dan ketika pikiranku fokus, sinkron dengan apa yang saya dapat dalam hati saya, yang terjadi di dalam lahiriah, itu betul-betul yang terjadi di dalam alam roh. Kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Kemarin saya ngomong pelan begini saja, ini ketarik semua Bapak Ibu. Ketarik semua. Tapi tiba-tiba saja tadi pagi saya bilang sama Yolanda, sama istri saya seperti mendapatkan kemampuan dan kekuatan yang baru. Baru sekali. Yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya pernah bersaksi sama Bapak Ibu, selama saya jadi gembala, 2 tahun saya jadi gembala, saya gak pernah tergeletak karena sakit. Saya pernah kesaksian itu. Tapi kemarin saya bilang, Tuhan, saya gak mau bikin malu kuasa Kristus. Tuhan bilang sama saya, lagian kamu sih hidupnya tidak akurat. Saya bilang sama Tuhan, ampuni saya. Kenapa? Karena saya sadari hidup saya tidak akurat. 1 minggu lebih saya ke Jakarta bikin surprise buat Claren.
Claren diberikan tiket gratis pulang pergi sama teman sekolahnya. Saya percaya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Satu kali pergi aja udah 5,6 juta. High season, pulang pergi udah lebih dari 10 juta. Saya bilang sama istri saya, awal tahun kemarin saya janji sama Clay. Clay, nanti kalau kamu libur sekolah kita jalan-jalan ya. Clay bilang, iya Dedi, iya Mami. Tapi karena bulan Februari sampai bulan Maret, saya sama istri saya ngurusin papa mertua. Papa dari istri saya di rumah sakit selama 1 bulan. Di situ kita cukup lumayan banyak mengeluarkan uang. Saya bilang sama Clay, kayaknya bulan ini kita batal dulu deh. Tiba-tiba orang tua dari temennya telepon istri saya. Mami Clay, ya kenapa Mam? Ini saya sama anak saya mau ke Jakarta. Terus saya tanya anak saya, kamu mau ngajak siapa bestimu? Nih bilang saya mau ajak Claren. Itu istri saya pagi-pagi dari atas tempat tidur, lagi tidur langsung bangun. Terus dikasih speaker, saya juga langsung bangun. Claren tidur di kamarnya. Kita baku lihat, hari itu kita langsung buka Traveloka. Berapa harganya? Sekian yang tadi saya bilang. Saya tanpa pikir panjang, sebenarnya gini Bapak Ibu, kita nih agak-agak apa ya. Jadi maminya Clay bilang gini, oh iya sebentar ya, agak jual-jual mahal gitu loh. Sebentar ya, saya ngomong dulu sama suami saya. Padahal waktu lagi telepon kita udah excited banget. Tapi istri saya bilang, sebentar ya, kita ngobrol dulu ya, nanti saya hubungi. Tapi begitu tutup, Dedi, Mami ya saya sudah dengar. Gimana? Udah ikut berangkat, itu berkatnya dia. Saya bilang sama istri saya bilang sama kakak-kakak yang ikut camp kemarin ke Bogor. Kalian basar setiap minggu. Betul? Kalian basar setiap minggu. Hanya untuk berangkat. Naiknya yang lain lagi, yang murah saya bilang gitu. Claren, waduh luar biasa sekali. Sebenarnya saya sama istri saya nggak ikut. Tapi begitu kita ngobrol lagi, saya minta masukan dari Opung. Gimana Opung? Opung bilang, berkat Tuhan sediakan. Kelimpahan Tuhan sediakan. Tapi memorimu dengan anakmu, itu gak bisa terulang. Perhatikan saya, papa, mama. Perhatikan, saudara yang sibuk bekerja. Memorimu dengan anakmu, ingatan anakmu tentang orang tuanya, itu gak bisa diulang. Harus mulai bangun dari sekarang. Ada orang di sini, jangan sampai tiba-tiba, blek anakmu udah gede aja. Udah dewasa. Dan begitu waktunya anakmu sudah bisa kemana-mana, engkau gak bisa kemana-mana. Kenapa? Sakit, umur. Ada orang di sini. Makanya saya sama istri saya bilang, ya sudah kita berangkat. Kita bikin surprise dia di sana. Nah ini dia ceritanya. Karena makanan di Jakarta, minuman di Jakarta adalah racun dunia. Jadi akhirnya saya dan istri saya ada makan apa, makan aja. Minum yang apa manis, yang dingin, makan minum, istirahat tidak cukup. Kenapa? Mumpung di Jakarta, ya sudah kita harus pergilah, harus jalanlah. Pulang dari Jakarta, saya mulai merasa tenggorokan saya ada yang salah. Puncaknya hari Jumat subuh kemarin. Saya bangun, saya bilang Tuhan apa yang salah atas hidup saya. Tuhan bilang banyak yang salah. Hidupmu tidak akurat. Engkau sudah jarang olahraga. Saya bilang betul juga Tuhan. Engkau sudah naik berat badannya berapa? 4 kilo Tuhan. Bertobat! Siap Tuhan. Itulah yang saya dapatkan. Ketidakakuratan saya membuat saya sakit. Tapi hari ini saya mau lewat keterbukaannya saya di hadapan Bapak Ibu. Saya tahu Tuhan tetap berkuasa. Tapi Tuhan juga mau kita lakukan bagian kita. Saya berharap kita mulai mengulangi. Saya sudah bilang sama istri saya.
Istri saya juga udah bilang, kalau kita sudah sehat, kita akan kembali ke kehidupan akurat kita. Minimal kesehatan kita harus akurat. Amin. Pola makan kita harus akurat. Olahraga kita harus akurat. Jam istirahat kita harus cukup. Akurat. Bilang kiri kanannya, hidup yang akurat. Jadi kalau ada kehidupan yang tidak akurat dan Roh Kudus bilang bertobat. Apa yang harus saudara lakukan? Bertobat. Lakukan kembali keakuratanmu di hadapan Tuhan. Keakuratan itu bukan hanya bicara hati. Bukan hanya bicara rajin ibadah. Ada orang di sini, tapi keakuratan itu juga bicara tentang kehidupan sehari-hari. Apa yang saudara makan, apa yang saudara masukkan dalam hidupmu, racunkah? Sehingga kalau saudara sakit, saudara tidak bertanya-tanya, apa maksudmu Tuhan? Tuhan tidak punya maksud yang jahat atas hidupmu. Tapi karena kehidupanmu yang tidak akurat, sehingga terjadilah malfungsi. Apa tuh artinya? Ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi meskipun itu yang terjadi, ketika engkau datang sama Tuhan dengan hati yang bertobat, katakan ketika aku datang sama Tuhan dengan hati yang bertobat dan mau berubah, Tuhan sanggup memulihkan hidupku. Amin. Saya mau yang saudara katakan itu bukan hanya kuat di hati, tapi memenuhi juga pikiranmu. Amin. Pak, tapi saya sakit karena banyak sakit hati. Ini juga harus diperbaharui. Harus lakukan tindakan operasi. Obati luka batinmu. Bagaimana caranya? Kasih Kristus. Tidak ada cara yang lain. Datang sama Tuhan. Tuhan, aku mohon curahkan kasih-Mu, curahkan kekuatan dan kemampuan untuk aku bisa mengampuni, aku bisa memaafkan, dan aku bisa melupakan kesalahan. Dan setelah itu hatimu dipulihkan, kankermu dipulihkan. Ada orang di sini? Kita buka Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Kita baca bersama dengan kuat. Ada di depan dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup. Ulang. Sebentar. Ini saya tinggalin 1 minggu kok jadi ini semua ya, pasif semua ya. Kita baca dengan kuat, dengan bersama-sama dan serentak ya. Jangan kayak lagi baca koran, lagi baca janji firman Tuhan kok. Bisa saudara? Bisanya cuma 1-2 orang nih. Bisa nggak? Oke, kita baca sekali lagi dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu. Paulus menegaskan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Cirinya yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, pikirannya selalu sia-sia. Makanya dari awal tadi saya bilang, fungsi dari pikiran kita adalah untuk melihat apa yang terjadi di dalam alam roh. Katakan, fungsi dari pikiranku untuk melihat apa yang terjadi di dalam alam roh harusnya juga terjadi di dalam alam jasmaniku. Itu sebabnya Paulus menegaskan, jangan sama. Bilang kiri kanannya, jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ngapain? Pikirannya sia-sia, buruk, selalu negatif. Itu harus dibongkar dalam nama Yesus. Amin. Pikiran yang terus menimbang-nimbang, pikiran yang terus
membandingkan antara janji firman dan fakta hidupmu. Itu harus dibongkar, itu harus ditaklukkan. Sehingga ketika fakta yang terjadi masih begitu-begitu saja, saudara tetap percaya. Katakan, aku tetap percaya. Amin. Ayat 18, bukan hanya pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap. Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan karena kedegilan hati mereka degil, pengertiannya jadi gelap. Maksud dari pengertiannya yang gelap, saudara jadi tidak bisa melihat rancangan Tuhan atas hidupmu. Saudara jadi cari tahu di media sosial tentang sakitmu. Saudara jadi cari di media sosial tentang masa depan anak-anakmu. Kenapa? Saudara jadi pengertiannya gelap. Tidak bisa lihat rencana Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, mata hatimu kembali terbuka, sehingga pengertianmu terbuka dengan terang sekali, dan engkau bisa melihat rencana dan rancangan Tuhan atas hidupmu, atas hidup istrimu, atas hidup anak-anakmu, atas hidup keluargamu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Amin. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka mulai menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Disingkat, egois. Ini yang dimaksud ayat ini. Perasaan mereka telah tumpul, mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, apalagi mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kehidupan orang-orang percaya itu ibarat seperti tubuh Kristus. Bukan ibarat lagi. Yesus sendiri bilang, engkau adalah tubuhku dan aku adalah kepala dari tubuh. Artinya kehidupan kita adalah kehidupan bersama-sama. Kehidupan korporat. Bilang kiri kanannya, kehidupan secara bersama-sama. Artinya tidak boleh ada roh individualisme akibat ego. Ada orang di sini? Tapi mulailah melihat orang yang ada di sebelah kiri kananmu sebagai saudara rohanimu, saudara seimanmu, yang kapanpun saudara bisa tolong, kapanpun saudara bisa memberi diri untuk membantu, untuk menolong. Lihatlah rumah rohani ini. Apa yang bisa saudara tolong, apa yang saudara bisa bantu. Karena kehidupan kita adalah kehidupan korporat. Tidak lagi dikerjakan karena hawa nafsu, karena keserakahan, karena keegoisan. Bilang kiri kanannya, mulai hari ini kita harus melebur dalam kehidupan bersama-sama di dalam rumah rohani ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus menegaskan, jauhilah pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, dan perasaan yang tumpul. Kenapa? Karena di ayat 20 lagi Paulus berkata, kamu bukan demikian. Bilang kiri kanannya, kamu bukan demikian. Amin. Kita baca lebih lanjut, 2, 3. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu 22, yaitu bahwa kamu amin.
Ayat 22 bilang begini, yaitu bahwa 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama, kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, dilepas, ditinggalkan, ditanggalkan, dilempar. Apa itu? Manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru amin. Jadi kalau saudara baca dari ayat 22 sampai ayat 24, ini ada proses pergantian. Amin. Dari yang harus meninggalkan manusia lama dan mulai mengenakan manusia baru. Nah, saya berharap kita bisa menemukan kata kuncinya, bagaimana caranya kita melakukan proses pergantian. Kalau kita lihat di ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita baca versi King James Version, ditulis begini, and be renewed in the spirit of your mind. Diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Amin. Proses pergantian antara dari manusia lama ditanggalkan dan mulai mengenakan manusia baru. Prosesnya itu ada di ayat 23. Kata kuncinya itu ada di ayat 23. Bagaimana caranya? Baharui pikiran. Ini bukan lagi bicara soal hati. Amin. Tapi bicara soal mind, pikiran, logika, pertimbangan-pertimbanganmu, jalan berpikirmu, dasar keyakinanmu, keputusan-keputusanmu, persepsimu. Ketika saudara melihat sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah badai, bagaimana cara berpersepsimu, bagaimana cara berpikirmu, bagaimana cara kau memikirkan solusinya. Itu yang harus diperbaharui oleh pekerjaan roh dan firman. Ini gak bisa ditinggalkan salah satunya. Roh harus bekerja dalam hidupmu, firman harus memenuhi pikiranmu. Bilang dulu, roh harus bekerja dalam hidupku dan firman harus memenuhi pikiranku. Makanya ketika saudara dengar firman sekarang, saya mau saudara matanya tetap terbuka, melihat, fokus, aktif. Karena saat-saat inilah saudara sedang memenuhi pikiranmu dengan firman. Amin. Sehingga diperbaharui di dalam pikiranmu oleh roh yang mengingatkan firman yang saudara terima. Roh tidak bekerja kalau tidak ada bahannya yang namanya firman. Itu sebabnya saudara harus penuhi pikiranmu dengan firman. Ada orang di sini, firman juga tidak bisa bekerja tanpa bantuan Roh Kudus. Aku akan mulai salah menafsirkan firman. Ada orang di sini, aku akan mulai menafsirkan firman hanya untuk kebutuhan pribadimu. Sehingga saudara akan mulai dapati, saudara mulai serang-serangan orang lewat firman. Kenapa? Karena roh tidak bekerja di dalamnya. Saudara, apa istilahnya ya? Tidak peduli dengan pekerjaan roh. Padahal firman yang bekerja dalam pikiranmu itu harus dikerjakan oleh roh yang ada dalam hidupmu. Makanya setiap kali kita ibadah, kita juga terus membangun manusia roh kita. Amin. Bagaimana caranya? Doa dalam bahasa roh. Sembah Tuhan. Di saat itulah roh sedang bekerja. Tapi di momen yang lain saudara dengar firman.
Tapi dengar firman dengan aktif, dengan responsif, supaya pikiranmu terus dipenuhi. Lihat saya ke depan. Kita dengar firman begini saja, kadang mata kita fokus, pikiran kita ada di tempat lain. Betul atau benar? Betul ya? Waktu pulang dari gereja, pulang dari ini, ditanya, apa yang tadi kamu dapat? Banyak Pak Gembala. Iya, berkat apa? Ya, pokoknya banyak. Kenapa? Saking banyaknya jadi lupa. Itu terjadi ketika saudara dengar firman, matamu memandang saya, tapi pikiranmu ada di tempat lain. Makanya di tempat ini kita pakai alat bantu suara. Ada orang di sini? Kita pakai alat bantu, tekanan-tekanan ketika kita berbicara. Keluarkan suaramu. Katakan yes, katakan amin. Itu alat bantu yang berfungsi untuk pikiranmu tetap fokus. Amin. Katakan pikiranku tetap fokus. Amin. Sehingga ayat ini akan mulai terjadi dalam hidupmu. Engkau akan diperbaharui di dalam roh dan di dalam pikiran. Apa yang saudara dapat di dalam alam roh, itulah yang akan terjadi di dalam alam lahiriamu. Kenapa hatimu, pikiranmu, perasaanmu sinkron, terkunci di dalam firman, sehingga kamu diperbaharui. Amin. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ketika saudara sudah diperbaharui, apa yang terjadi? Ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta. Kita adalah sesama anggota. Kalau kita baca versi firman Allah yang hidup, dikatakan di situ, hentikanlah kebiasaan saling membohongi. Amin. Jadi tipu itu kebiasaan yang harus dihentikan, yang harus dirubah. Mulai caranya dari mana? Dari pikiran. Sesimpel itu, katakan sesederhana itu. Tapi ini yang saya bilang, kenapa jadi susah? Karena sekian waktu lamanya pikiran kita sudah tercetak oleh masa lalu kita. Pikiran kita sudah dicetak oleh orang tua kita, dicetak oleh sekeliling kita, dicetak oleh guru, dicetak oleh media sosial. Jadi ketika firman Tuhan mau masuk, mencetak ulang pikiranmu, ini sudah penuh. Saudara pernah merasa pikiranmu kayak hang gitu? Pernah gak sih? Maksudnya hang itu apa sih? Saudara mulai menimbang-nimbang, ini betul gak sih yang kita baca nih? Kayaknya firman ini terlalu tinggi deh. Too good to be true. Terlalu tinggi untuk menjadi kebenaran. Kenapa? Karena pikiranmu penuh. Terus bagaimana? Minta Roh Kudus tolong. Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, ini pikiranku. Aku mau tanggalkan semua pikiran-pikiran yang lama, yang lahiriah, yang duniawi. Dan aku mulai masukkan firman dalam pikiranku. Sehingga setiap kebiasaan-kebiasaan lahiriah itu dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi manusia baru adalah orang-orang yang terus berkata jujur. Integritas di atas segalanya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berani menolak. Bilang kiri kanannya, berani menolak. Kita gak bisa menjadi orang baik untuk semua orang. Gak bisa. Saudara harus bisa punya integritas. Buanglah dusta. Berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah anggota. Bilang kita adalah anggota. Lebih lanjut dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi boleh marah enggak? Boleh. Tapi jangan sampai marah-marah. Yang dimaksud dengan janganlah kamu berbuat dosa adalah janganlah matahari terbenam sebelum
Nah lihat, versi firman Allah yang hidup menjelaskan jauh lebih detail. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Ada orang di sini, saya pernah marah sama anak saya karena dia melakukan kesalahan. Tapi terkadang amarah kita ini berlarut-larut sehingga menjadi dendam. Awas kamu ya. Kalau saya besar nanti, saya akan cari kau. Ini kan banyak cerita di SPK nih. Kalau saya sudah besar, kenapa amarahnya sudah menjadi dendam? Inilah yang disebut sama Paulus dosa. Lalu dibilang begitu, jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Amin. Marah boleh, tapi marah itu adalah salah satu indikasi bahwa saudara sedang mengalami emosi negatif. Emosi negatif harus segera disingkirkan, harus segera ditanggalkan. Makanya Paulus bilang, oke, standarnya adalah lihat matahari. Kalau matahari sudah terbenam dan engkau masih marah, bertobat. Apalagi kalau matahari sudah bolak-balik terbenam, terbit, terbenam, terbit. Ada suara-suara para istri di sini. Terbenam lagi, terbit lagi, masih aja marah. Ini. Para suami, kalau istri kita lagi marah dan dia bersuara, oh itu masih puji Tuhan loh. Dia masih ada tektokan. Tapi kalau istrimu sudah marah dan dia diam, ini indikasi perang dunia ketiga akan segera terjadi. Ada orang di sini, apalagi diamnya ini sudah terbenam, terbit, terbenam lagi, ketok pintu belum mau dibukakan. Paulus bilang, saya gak bilang Tuhan, Paulus berkata bertobat. Amin. Karena sesungguhnya peperangan terjadi ketika ada dua pihak yang bersengketa. Ada dua pihak yang punya urusan pribadinya masing-masing. Coba kalau istrimu lagi marah, suamimu udah minta maaf aja. Pasti gak akan terjadi perang. Betul gak? Coba Ukraina serang Rusia terus, tapi Rusia diam aja. Ini lama-lama Ukraina juga bingung. Ini mau perang gak sih? Ya udahlah, kalau gak mau perang lah ya udahlah. Selesai. Nah terkadang yang satu memukul genderang perang. Yang sang suami juga sama. Genderang perangnya lebih besar lagi. Yang terjadi adalah perang dunia. Kenapa? Karena ada dua pihak. Coba kalau satu pihak marah, tapi yang satu pihak adem aja. Ini pasti istri-istri juga bingung. Ini gimana sih? Papa, saya marah kamu diam. Saya diam kamu juga diam. Ada orang di sini? Jangan baku kasih tunjuk begitulah. Baku korek begitulah. Tapi saya percaya kehidupan keluarga juga akan diperbarui. Amin. Ayatnya bilang, amarahmu jangan sampai terbenam. Matahari terbenam. Amin. Itu sebabnya minta Roh Kudus, minta Tuhan, tolong hidupmu untuk memberikan kata maaf. Jadi waktu lihat suamimu, bukan lagi kayak lagi lihat monster. Ada orang di sini? Coba lihat dulu suaminya di sebelah kiri kanan. Bu, mana suaminya bu? Oh dia. Kita lanjut ayat
27. Kalau saudara marah, saudara lagi kasih kesempatan buat iblis. 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada firman Allah yang hidup berkata, sebab jikalau saudara marah, saudara sedang memberi waktu dan kesempatan kepada iblis. Ketika saudara lagi marah, saudara lagi bilang, waktu dan kesempatan saya berikan kepada iblis. Selesai sudah. Amin. Amin. Hari ini saya berdoa, angkat tanganmu. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus dengan kuat kuasanya akan memberikan sukacita dalam hidupmu, akan melimpahkan damai sejahtera atas kehidupan suami dan istri, sehingga waktu dan kesempatan hanya kami berikan kepada Roh Kudus, kepada Tuhan yang punya kehidupan atas hidup kami. Amin. Jangan lagi kasih waktu dan kesempatan buat iblis berkarya dan bekerja. Kadang tanpa iblis berkarya pun kita sudah kesel. Suami berkarya saja kita udah kesel. Jangan lagi tambah iblis berkarya. Berhenti. Katakan, kalau aku sudah marah, aku harus segera berhenti. Amin. Berikutnya 28. Sebentar lagi, saudara masih bersama-sama dengan saya? Inilah pertobatan sesungguhnya ketika saudara menjadi manusia yang baru. Ibarat seperti orang yang mencuri, dia tidak lagi mencuri. Perhatikan saya ke depan. Orang yang bertobat, prosesnya bukan hanya berhenti melakukan dosa. Ibarat orang yang mencuri, ketika dia mengalami perubahan, pikirannya dibaharui, rohnya dibaharui, hatinya diperbaharui. Dia bukan hanya sekedar berhenti mencuri. Lebih lanjut dikatakan, tetapi baiklah. Apa? Ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia amin. Inilah perubahan pertobatan yang seharusnya terjadi. Orang yang tadinya berbuat dosa bukan hanya berhenti melakukan dosa. Karena kalau saudara hanya sampai di proses itu, ini belum terjadi perubahan. Baru pertobatan tahap awal. Ada orang di sini. Tapi ketika Paulus berkata, orang yang mencuri jangan lagi yang mencuri. Tadinya dia curi, kenapa? Kekurangan. Gak punya uang, mau makan, gak ada pekerjaan, kekurangan, akhirnya mencuri. Melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Tapi ketika dia mengalami perubahan, dia mengalami pertobatan, orang tersebut berhenti melakukan tindak pencurian dan kemudian dia mulai bekerja dengan tangannya sendiri. Dan ketika dia bekerja dengan tangannya sendiri, dia mendapatkan sesuatu. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu, tidak dihabiskan buat dirinya sendiri. Dia bagikan sesuatu tersebut kepada orang yang berkekurangan. Inilah yang dikatakan perubahan. Yang tadinya mencuri, sekarang memberi. Amin. Bukan yang tadinya mencuri, sekarang tidak mencuri. Bukan itu. Ayatnya bilang, yang tadinya mencuri, sekarang suka memberi. Ada orang di sini? Inilah yang dimaksud dengan perubahan. Manusia baru. Pikirannya bukan lagi mental miskin. Logikanya berubah. Menjadi mental orang yang berkelimpahan. Menjadi mental orang yang suka memberi. Makanya dia kerja keras. Lalu dia mendapatkan sesuatu. Dan dia memberi. Amin. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupanmu. Perubahan bukanlah perubahan. Sampai terjadi.
suatu perubahan. Kalau tadinya saudara suka mengambil milik orang, sekarang saudara suka memberi apa yang menjadi milikmu. Itulah perubahan. Amin. Katakan itulah yang harus terjadi dalam hidupku. Kita lanjut sebentar lagi boleh? Ayat 29. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada perubahan cara berbicara kita. Ada perubahan perkataan kita. Tadinya perkataan kita membawa kutuk, menghancurkan, memberi rasa takut. Tapi hari ini, katakan mulai hari ini, perkataanku berubah. Setiap kali aku berkata-kata, perkataanku membawa anugerah buat orang yang mendengarnya. Perkataanku, di situ dibilang apa? Membangun buat orang yang lainnya. Kalau kita lihat versi firman Allah yang hidup, dikatakan jangan bermulut kotor. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik, yang berguna bagi orang yang diajak bicara, dan yang akan mendatangkan berkat. Saudara jangan membawa nama Tuhan hanya untuk berkata-kata hal yang buruk. Karena terkadang para hamba Tuhan memberi rasa takut kepada jemaat, sehingga kemudian jemaat itu datang rajin beribadah. Dengan intimidasi, dengan perkataan yang memberi rasa takut, sehingga jemaat itu akhirnya datang rajin ibadah. Bagus gak rajin ibadah? Ya bagus. Tapi motivasinya salah. Ketika orang itu tidak takut lagi, dia tidak akan datang ibadah lagi. Amin. Saya berharap saudara berubah. Amin. Saudara yang diberikan kesempatan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin grow, pemimpin youth, pemimpin WBI. Ketika saudara bicara kepada anggotamu, perkataan berkat yang keluar, perkataan anugerah yang keluar, perkataan yang membangun yang keluar, perkataan yang membawa anugerah yang kau ucapkan, bukan intimidasi. Kalau kamu tidak datang ibadah, lihat di luar mendung. Kalau ada geledek, ya kan, petir, tersambar kamu nanti. Ini perkataan yang tidak membangun Bapak Ibu. Tidak membangun. Tapi Pak, ini demi kebaikan. Gereja kita jadi penuh. Penuh karena ketakutan. Jadi waktu mereka datang menghadap Tuhan, datang juga dengan ketakutan. Tidak boleh. Ketika saudara datang, masuk dalam ibadah, saudara datang dengan kasih. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah rela mengorbankan dirinya, maka aku harus datang, aku harus bersyukur, aku harus merelakan segala tubuhku, jiwaku, rohku, segalanya untuk Tuhan. Dengan begitu, saudara akan setia. Dengan begitu, ada tantangan cobaan, saudara tetap maju. Kenapa? Karena saudara mengasihi Tuhan. Apalagi pikiranmu diperbaharui. Ini lengkap sudah. Saudara akan tidak lagi merasakan lawatan Tuhan hanya di ibadah minggu. Tapi ketika saudara keluar dari gereja ini, hari Senin berjumpa dengan pekerjaanmu. Mungkin penuh masalah, mungkin penuh tantangan. Tapi saudara bilang, pikiranku sudah terkunci dengan firman. Aku tidak mau membuka pikiranku lagi dengan masalah, dengan tantangan, dengan badai. Oke Tuhan, memang ada tantangan.
Oke Tuhan, memang ada badai. Oke Tuhan, memang ada sakit penyakit. Tapi biar pikiranku, biar persepsiku, ketika aku melihat masalah, sama seperti Tuhan melihat masalah. Bagaimana caranya Tuhan melihat masalah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tuhan tidak akan melihat masalah menjadi masalah yang besar. Nah, kenapa? Karena sekali dia berbicara, badai tenanglah, badai akan tenang. Itulah cara Tuhan melihat masalah. Saya mau hari-hari ke depan, ketika saudara menemui masalah tantangan, pakai jalan berpikirmu sama seperti jalan berpikir Tuhan. Aku bilang, Tuhan, 1-2 kata saja. Ketika aku deklarasikan, ketika aku doakan, ketika aku nubuatkan, maka firman yang akan terjadi, firman yang akan menyelesaikan. Ketika aku melihat sakit itu tidak lebih besar daripada kuasa Kristus. Ketika aku melihat maut di hadapanku, maut tidak lebih besar dari kuasa dan otoritasku. Amin. Karena saudara diberikan kuasa yang sama, otoritas yang sama. Sebab roh kebangkitan Kristus ada dalam hidupmu. Amin. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang ada di dalam hidupmu. Artinya dengan perkataanmu, saudara bisa menghidupkan sesuatu. Pak, tapi tidak kunjung hidup. Berkata-kata lagi. Pak, tapi sudah 2 bulan saya doain, tapi tidak kunjung datang solusinya. Belum 3 bulan kan? Ada orang di sini. Pak, tapi sudah 1 tahun saya bergumul dengan masalah ini, tapi kok seakan-akan tidak ada solusinya. Belum 2 tahun kan? Ada orang di sini. Saya mau hatimu teguh, pikiranmu fokus hanya kepada janji firman Tuhan. Sebab itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Ketika kau menerima roh kemenangan di dalam roh, di dalam alam roh, kau menerima kesehatan, kesembuhan. Kunci pikiranmu dengan apa yang sudah saudara terima. Jangan lagi ambil yang lain, jangan lagi lihat yang lain, jangan lagi minta pertimbangan dari yang lain. Minta pertimbangan dari Roh Kudus, minta pertimbangan dari firman, minta pertimbangan dari suara Tuhan. Kunci pikiranmu dan fokus. Maka saya berdoa, saya deklarasikan, apa yang engkau pikirkan, apa yang kau bayangkan, apa yang kau deklarasikan, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Katakan, terjadilah atas hidupku. Kau memberikan sorak-sorai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu. Mari saya undang para bapak-bapak perjamuan kudus untuk maju ke depan, dan kita persiapkan perjamuan kita pada siang hari ini. Engkau yang lebih, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup
lagi dari awal, katakan, Engkau yang lebih cara untuk membuka jalanmu. Engkau yang lebih mengerti cara menolong hidupku. Angkat tanganmu ke atas, katakan, ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan, oh, yang tak pernah menggenapi janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, katakan, seluruh hidupku Seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulih. pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, Kuasa salibmu pulihkan. Yang sudah terima cawan, boleh dibuka cawannya dan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ada tempat ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. lagi dari awal, lebih dari yang kukira. Yang kukira Oh, pengampunan pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oh, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, rasa salibmu pulihkan. Oleh karena, mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi, katakan, seluruh milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Come on, jemaat Tuhan saja katakan, oleh karena
milikmu. Oh, darahmu, kuasa salib, kuasa salibmu, kuasa salib, pulihkanku, kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkan. Mari angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus dengan tangan kananmu ke atas tinggi-tinggi. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami makan roti ini adalah tanda kami menjadi satu dengan tubuh-Mu yang sudah Engkau berikan untuk hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, kuasa salib-Mu, darah-Mu menyucikan, memulihkan, memperbaharui, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesehatan, memberikan rancangan yang indah, memberikan masa depan yang baik, yang indah dan yang mulia. Mari angkat tanganmu, tangan kananmu tinggi-tinggi dan terima dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu, akan aku. Tuhan, kami percaya roti ini adalah lambang dari tubuh-Mu. Kami mau makan dan menjadi satu dengan tubuh-Mu. Tubuh kebangkitan yang ada dalam hidup Yesus itu menjadi satu dengan tubuh kami. Sehingga tubuh kami yang fana kembali dihidupkan, kembali dibangkitkan, kembali dikuatkan, kembali disehatkan. Mari sama-sama kita makan roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan yang menjadi lambang dari darah Yesus di tangan kananmu tinggi-tinggi. Kami percaya ya Tuhan, darah Kristus yang akan mengalir dalam hidup kami akan terus memberikan kekuatan, pengaruh, otoritas, kuasa atas hidup kami. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Anggur atau cawan ini akan memperbaharui hidup kami menjadi manusia yang baru. Yang percaya, mari sama-sama kita minum anggur yang adalah lambang dari darah Kristus bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena salib-Mu, katakan seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Katakan oleh salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu
kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami semeja dengan persidangan perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Yesus. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi terus kekuatan baru bagi tubuh kami Tuhan. Biarlah darah-Mu dan tubuh-Mu itu Tuhan menjadi baru dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sukacita, pengharapan dan kemenangan terjadi atas setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati terus hamba-Mu Bapa, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pemulihan dan kemenangan terjadi atas hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai terus hamba-Mu untuk lebih lagi Bapa. Pakai dia Tuhan, dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan siap memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan kami, persembahan yang terbaik yang kami berikan bagi-Mu. Persembahan amplop hijau dan merah dan persembahan pendidikan anak usia dini. Semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap memberi katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita masukkan persembahan kita ke dalam amplop. Kita antar ke depan sambil kita menaikkan pujian kita yang mengatakan Allah itu baik. Bapak Ibu.